Selamat siang ya Ahlu. Perkenalkan, nama saya Sorilina Waruhu SPD. Nomor peserta 201503304396. Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Hili Salawa Ahe, Kecamatan Hili Salawa Ahe, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMP Negeri 1 Hili Salawa Ahe, Kecamatan Hili Salawa Ahe, Kabupaten Nia Selatan. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 9 dengan materi pokok teks pidato persuasif. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua anak-anak. Siang, Bu. Kalian tahu yang sehat? Sehat, Bu. Masih kuat untuk siang hari ini? Masih, Bu. Untuk sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada siang ini, sebagai umat Kristiani, wajib kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sebelumnya dulu, kelasnya tadi udah dibersihkan? Sudah, Bu. Ya. Sampahnya tadi tidak berantakan ya? Tidak, Bu. Kepada petugas untuk maju memimpin kita berdoa. Mari kita bersama berdoa mengenai masing-masing yang diminta. Haleluya Yesus, kami syukur atas berkatnya apa yang telah memberikan kami. Semua hadir semua. Hadir. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh, si Desra. Berarti yang tidak hadir hari ini si Desra Halawa ya? Iya. Baik. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang metode berpidato. Masih ingat dengan metode pembelajaran kita, metode berpidato? Masih? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang bisa metode dalam menyampaikan pidato itu ada berapa? 4. Ada 4. Macam-macamnya apa saja? Metode impromptu, metode extempora, Ya, metode menghafal, metode naskah. baik. Pada hari ini kita belajar dengan pidato persuasif. Dengan apa kita belajar hari ini? Materi apa kita hari ini? Pidato persuasif. Jadi pada hari ini, kalau minggu lalu kita belajar metode menyampaikan pidato, ya kan? Iya. Pada hari ini kita belajar tentang pidato persuasif. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, ya, apa tujuan kita dalam mempelajari pidato persuasif ini. Jadi tujuan kita ada 2, atau tujuan anak-anak kami dalam mempelajari pidato persuasif ini. Mari kita sama-sama membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Melalui model problem basic learning atau PBL dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif yang berjudul
pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk pada materi, mari simaklah video berikut. Ini ada video persuasif, dan silakan simak dulu untuk sejenak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusita Lifa Cairani, kelas 9 Abu Bakar Ashidik dari SMP Islam Plus Utama Islam. Yang terhormat Ibu Nina Marina SPD selaku Kepala Sekolah SMP Islam Plus Utama Islam. Yang terhormat Ibu Amin Fitriani Nurul SS selaku Pembimbing Pelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf pegawai SMP Islam Plus Utama Insani dan para siswa-siswi sekalian yang saya cintai. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya lah saya dapat berada di sini sekarang, hari ini, di depan kamera ini, dalam menyampaikan pidato yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dalam kesempatan yang telah diberikan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudulkan Mari Ciptakan Kerukunan di Tengah Keanekaragaman Budaya Bangsa. Sebagaimana kita telah ketahui bersama, keragaman budaya di negeri ini sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal itu pula yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini artinya perbedaan jangan sampai membuat nilai persatuan dan kesatuan yang sudah lama terjalin menjadi terpecah belah. Karena perbedaan latar belakang budaya. Bahkan, perbedaan itu seharusnya dijadikan sebagai sumber semangat dan dorongan untuk mempererat nilai-nilai kerukunan sebagai sesama anak bangsa. Jangan hanya dijadikan sebagai sumber pecahan agar terpecah belah, namun jadikan kebudayaan itu sebagai satu kesatuan yang padu. Hadirin yang saya hormati, hingga saat ini jumlah penduduk negara kita sudah mencapai 250 juta lebih yang tersebar di berbagai pulau di wilayah Nusantara dengan kondisi geografis yang berbeda-beda pula, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan hingga perkotaan. Perbedaan kondisi geografis itu tentu sangat mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban pada setiap wilayah, sehingga kebudayaan di negara kita semakin kaya dan bervariasi. Ya. Di situ ada faktual dan konseptual. Diperhatikan di layar juga. Ya, tolong diperhatikan di layar. Ya, faktual dan konseptual ini, yang pertama faktual itu kita belajar di situ ada 2 poin, yaitu pengertian teks pidato persuasif. Nah, harus kita tahu dulu apa itu pengertian dari teks pidato persuasif. Nah, di sini sudah dijelaskan kalau teks pidato persuasif itu dia berupa jenis pidato yang bertujuan menarik perhatian para pendengar, kemudian mempengaruhi serta bersifat mengajak. Kemudian ada contoh teks pidato persuasif. Jadi di lembar di materi ada contoh pidato persuasif di situ. Kemudian di konseptual. Nah, pada konseptual ini yang kita pelajari di situ ada yang disebut struktur teks pidato persuasif dan bagian B-nya yaitu
ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, pada bagian A-nya, di situ struktur teks pidato persuasif. Jadi struktur teks pidato persuasif ini ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Kedua, Argumentasi. ketiga, Penguatan pernyataan posisi. nah, apa arti daripada pernyataan posisi itu? Jadi artinya yaitu dia merupakan pendapat. Jadi secara umumnya artinya dari pernyataan posisi itu pendapat seorang penulis pidato. Ya, itu arti pernyataan posisi. Kemudian argumentasi. Jadi argumentasi ini sama artinya alasan. Alasan kenapa seorang yang menulis pidato itu menulis teks pidato tersebut. Kemudian penguatan pernyataan posisi. Jadi penguatan pernyataan posisi ini dia berupa simpulan. Ya, di sini ditulis yaitu berisi konklusi. Jadi konklusi itu sama artinya simpulan. Jadi itu poin-poin pada struktur teks pidato persuasif ini yang perlu kita ketahui. Kemudian pada bagian B yaitu tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif ini ada terbagi menjadi 5. Yang pertama di situ ada nominalisasi. Nominalisasi ini sama artinya penundaan. Nominalisasi. Tentunya apa contoh daripada kata nominalisasi itu? Contohnya kata dasar di sebuah kata dasar atau suatu kata dasar yang dihubungi dengan awalan dan akhiran. Contohnya kata dasarnya apa? Ambil. Nah, setelah sudah dihubungi dengan awalan dan akhiran, yaitu mengambilkan. Awalan apa di sana? Akhiran dengan kata dasar ambil. Ya, itulah contoh kata nominalisasi. Kemudian bentuk pasif. Nah, maksudnya dalam bentuk pasif di sini apa kata yang ada di dalam sebuah teks pidato persuasif ini itu nanti yang sifatnya aktif. Ya, yang sifatnya aktif. Bagaimana kalau dikatakan sifatnya aktif di situ? Yaitu dia berupa jelas semua? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, kita ada lembaran kerja siswa atau lembaran kerjamu untuk kamu kerjakan. Ibu sediakan nanti di sana pidato teks pidato persuasif dan kerjamu nanti kamu tentukan mana struktur bahasanya dan mana ciri bahasanya. Sebelumnya dulu ibu bagikan kelompok ya. Nah, ibu bagi kelompok menjadi 4. Sebelumnya ibu memilih ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompoknya ibu langsung pilih ya. Iya, Bu. Kelompok 1 si reputasi, ketua kelompok 2 Edwin Vale, ketua kelompok 3 Denis, ketua kelompok 4 ya Taman. Ya. Jadi ibu bagi 4 kelompok. Nanti cara membagikannya ibu hitung 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 yang menyebut nanti kelompok 1 berarti dia masuk pada kelompok reputasi ya. Ya, Oke, kita hitung ya. Ya, Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sudah? Nah, ibu bagikan lembar kerjanya. Di lembaran ini nanti ada contoh teks pidato persuasif. Nah, apa kerjamu di sana? Menentukan struktur teks bahasanya dan kemudian menentukan ciri bahasa.
Di masing-masing tadi udah dapat materi kan? Sudah. Di hasil kerja kelompoknya nanti satu lembar saja. Ya, dikerjakan bersama-sama. Nanti hasilnya dikasih di satu lembar. Di situ ada contoh teks pidato persuasif dengan pentingnya menjaga kebersihan. Nah, yang pertama kerjamu di sana kamu tentukan apa struktur kebahasaan dalam teks pidato tersebut. Kemudian tentukan ciri-ciri bahasanya. Ada kolom pengerjaan di sini. Contohnya ciri kebahasaannya apa? Nominalisasi pada teks pidato ini apa? Semua. Ya. Kemudian bentuk pasifnya dalam teks pidato ini, itu ya. Nanti setelah sudah siap dikerjakan, masing-masing kelompok mempresentasikan, ya, di depan. Bekerja keras dalam tugas itu tentukan ciri khasnya apa. Jadi nominalisasi dalam teks pidato itu dia. Ini pernyataan khusus. Jadi di teks pidato itu mana pernyataan khususnya? Sudah. Kemudian pernyataan khusus. Bisa. Ya. Nomor 2 ini bisa disambung ya, ke belakang ini ya. Notis visual ya.
diganti nanti terus ya. Boleh kasih di belakangnya atau masuk nanti tingkatnya kasih di belakangnya. Makanya bisa habis. Satu, Sudah, Bu. kelompok dua, Sudah, Bu. kelompok tiga, Sudah, Bu. kelompok empat siap. Sudah, Bu. Baik, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kita mulai dari kelompok satu. Kelompok satu siap? Siap, Bu. Di kelompok satu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok lain silakan menyimak atau silakan memperhatikan presentasi di kelompok satu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok satu. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang struktur teks pidato persuasif yang melalui teks pidato yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan kamar. Nah, yang menjadi pernyataan posisi pada teks pidato tersebut adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan banggakan, teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan rezeki serta izinnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di kelas ini. Salam dan syawalas kita aturkan kepada Hasil presentasi kerja kelompok di kelompok ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur teks pidato persuasif. Baik, langsung saja yang menjadi judul teks pidato persuasif kami yaitu pentingnya menjaga kebersihan tangan. Yang menjadi pernyataan posisinya yaitu puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas kesehatan dan rezeki serta izinnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di kelas ini. Salam dan shalawat kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SWT. Semoga kita semua bisa meneladani beliau dan mengikuti ajaran-ajaran sepenuh hati. Baik, yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi dalam judul teks pidato pentingnya menjaga kebersihan tangan yaitu kegiatan mencuci tangan sangatlah penting sebagai rutinitas sebelum kita makan atau juga menyentuh mulut serta wajah kita. Kita tidak tahu apakah tangan kita sudah ditempeli kuman ataupun virus yang tidak dapat kita lihat. Begitu pentingnya kegiatan mencuci tangan, bahkan PBB menjadikan tanggal 15 Oktober sebagai hari mencuci tangan dunia. Yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Oleh karena itu, kita harus sudah sadar dari sekarang akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun dan mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, karena dengan mencuci tangan secara rutin dan setelah beraktivitas, khususnya sebelum makan, akan membuat tubuh kita sehat dan tidak mudah terjangkit penyakit khususnya diare dan ispa. Demikianlah pidato saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang menjadi ciri kebasahan teks pidato persuasif yang telah kami diskusikan dari kelompok 2, yaitu yang pertama nominalisasinya, yaitu kata dasarnya penyebaran, setelah itu kami jadikan sebagai penyebaran. Yang kedua yaitu bentuk pasifnya. Yang pertama, barang-barang yang disentuh tersebut tanpa kita sadari sudah terpapar TB penyakit. Yang kedua, kita tidak tahu apakah tangan kita itu sudah ditempel kuman
ataupun virus yang tidak dapat kita lihat. Yang ketiga itu yang menjadi kata ganti orangnya dalam cerita tadi. Yang pertama, saya, kita, dan kalian. Yang keempat, istilah teknis. Istilah teknisnya yaitu virus dan ispa. Yang kelima ialah sinonim dan antonim, sebelum dan setelah. Yang keenam ialah kata benda abstrak, yaitu kesehatan, kebersihan, dan penyakit. Yang ketujuh ialah kata tugas hubungan sebab akibat, yang kami ambil yaitu karena. Dan yang kedelapan yaitu kata hubung antar kalimat, yaitu oleh karena itu. Dan yang paling terakhir ialah modalitas atau yang sama artinya dengan umumnya. Baik, demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada kekurangan mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik, mari kita saksikan bersama penampilan dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai struktur teks pidato persuasif. Langsung saja, yang menjadi teks pidato persuasif yang kami ambil yaitu pentingnya menjaga kebersihan tangan. Yang menjadi pernyataan posisi yaitu tangan saya dan tangan kalian merupakan salah satu alat penyebaran penyakit dan kuman. Hal tersebut karena tangan kita semua bersentuhan dengan banyak hal yang umumnya tidak bisa kita sadari karena hal tersebut bebas dari penyakit ataupun kuman yang berbahaya. Yang menjadi argumentasi, setiap tahunnya ada 3,5 juta anak-anak di seluruh dunia meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun karena terserang penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Salah satu penyebab utama terjadinya diare serta ISPA adalah akibat kuman dan virus serta penyakit yang masuk ke dalam tubuh melalui tangan yang kotor setelah menyentuh berbagai benda tersebut. Yang menjadi penguatan pernyataan posisi yaitu oleh karena itu kita harus sudah sadar dari sekarang akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun dan mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, karena dengan mencuci tangan secara rutin dan setelah beraktivitas khususnya sebelum makan akan membuat tubuh kita sehat dan tidak mudah terjangkiti penyakit khususnya diare dan ISPA. Demikianlah pidato saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi ciri kebahasaan teks pidato persuasif yaitu yang pertama nominalisasi yaitu menyebarkan menjadi penyebaran. Kedua, bentuk pasif. Yang pertama, barang-barang yang disentuh tersebut tanpa kita sadari sudah terpapar bibit penyakit. Kedua, kita tidak tahu apakah tangan kita itu sudah ditempeli kuman ataupun virus yang tidak dapat kita lihat. Ketiga, kata ganti orang yang kami ambil yaitu saya, kita, dan kalian. Keempat, istilah teknis. Istilah teknisnya yaitu virus dan ISPA. Kelima, sinonim dan antonim yaitu sebelum dan setelah. Keenam, kata benda abstrak yaitu kesehatan, kebersihan, dan penyakit. Ketujuh, kata tugas hubungan sebab akibat yaitu karena. Kedelapan, kata hubung antar kalimat yang kami ambil yaitu oleh karena itu. Dan yang kesembilan, modalitasnya yaitu umumnya. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Terima kasih dari
presentasinya. Sekarang kita saksikan presentasi dari kelompok 4. Pada kelompok 4, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang satu, struktur teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif yang menjadi pernyataan posisi yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan banggakan, teman-teman saya yang saya banggakan. Tangan saya dan tangan kalian merupakan tidak kita sadari apakah hal tersebut bebas dari penyakit ataupun kuman yang berbahaya. Yang menjadi argumentasi yaitu setiap tahunnya ada 3,5 juta anak-anak di seluruh dunia meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun karena terserang penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Salah satu penyebab utama terjadinya diare adalah akibat kuman dan virus serta penyakit yang menggunakan sabun dan mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, karena dengan mencuci tangan secara rutin dan setelah beraktivitas, khususnya sebelum makan, akan membuat tubuh kita sehat dan tidak mudah terjangkiti penyakit khususnya diare dan ISPA. Demikianlah pidato saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang menjadi ciri kebahasaan nominalisasi, yaitu menyebarkan atau penyebaran bentuk pasif. 1. Barang yang disentuh tersebut tanpa kita sadari sudah terpapar bibit penyakit. 2. Kita dapat tahu apakah tangan kita itu sudah ditempeli kuman atau virus yang tidak dapat kita lihat. 3. Kata ganti orang yang kami dari pidato tadi adalah saya, kita, dan kalian. Yang keempat, istilah teknis, yaitu virus dan ISPA. Dan yang kelima, sinonim dan antonim, sebelum dan setelah. Jadi nanti Ibu nilai. Terus hari ini juga Ibu umumkan berapa nilainya tiap masing-masing kelompok. Sebelumnya kita dulu tahu pada hari ini materi kita belajar tentang struktur dan ciri bahasa teks pidato. Jadi masing-masing kelompok sudah menyimak tadi apa itu struktur teksnya dan apa itu ciri kebahasaannya. Masih ingat? Masih. Di kelompok 1, apa simpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Kelompok 4? Ya, simpulan pembelajarannya silakan di kelompok 4. Menjadi kesimpulan dari kelompok 4 yaitu pidato persuasif merupakan pidato yang mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan hal yang kita sampaikan. Oke, berikan di kelompok 2 ada simpulan dari materi kita pada hari ini. Ada, silakan. Kesimpulan yang telah kami ambil dari kelompok 2 yaitu kami dari kelompok 2 bisa mengetahui apa itu struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ada? Kelompok 3? Ada? Apa tadi kata hubung yang kalian gunakan di kelompok 3? Karena. Jadi kata hubung yang kalian gunakan tadi di kelompok 3? Kata hubung karena. Di kelompok 1 tadi? Apa sinonim yang sudah didapat? Sinonimnya tadi apa? Sebelum dan sesudah. Baik, berikan tepuk tangan. Mulai dari hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semua sudah bagus, sudah memberikan yang terbaik. Jadi terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu menyimpulkan bahwa pada hari ini kita belajar tentang pidato persuasif, di mana pidato persuasif itu merupakan pidato yang membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian struktur
dan ciri kebahasan dalam teks pidato itu. Yang pertama, strukturnya itu ada 3, apa saja? Pernyataan posisi, argumentasi, penguatan pernyataan posisi. Kemudian ciri kebahasaannya nominalisasi, bentuk pasif, kata ganti orang, modalitas, sinonim dan antonim, kata benda abstrak, kata tugas hubungan sebab akibat, kata hubung antar kalimat, dan modalitas. Baik, sebelum kita mengakhiri, Ibu memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ibu kasih soal dan kamu kerjakan di rumah ya, ditulis. Ibu baca soalnya dan ditulis. Sudah? Soal yang pertama. Sudah? Penggunaan narkoba di Indonesia. Penggunaan narkoba di Indonesia didominasi oleh remaja dan anak sekolah. Titik sambung. Penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar. Sudah? Sebenarnya dapat dicegah dengan mengikuti kegiatan. Jadi itu tugas di rumah kamu kerjakan. Pada pertemuan berikutnya kita akan mengoreksi, ya. Ibu akan mengoreksi pada pertemuan berikutnya. Jadi itu sebagai tugas Anda di rumah supaya Anda lebih memahami lagi bagaimana itu teks pidato persuasif tersebut. Sudah? Semangat! Semangat! Oke. Jadi sebelum kita masuk pada bagian penutupnya, ya, minggu depan kita akan belajar tentang materi singkatan dan akronim. Jadi Anda juga boleh belajar di rumah, buka materi tentang singkatan dan akronim. Baik, Anda sudah kelas 9, jadi perbanyak untuk belajar di rumah ya, karena ke depan ini kita akan menghadapi berbagai ujian, baik itu ujian sekolah maupun ujian apa? Baik itu ujian semester maupun ujian sekolah. Jadi demikian saja pertemuan kita. Sebelum kita menutup, petugas doa memimpin kita dalam doa. Pada petugas dipersilakan. Mari kita dasar dalam doa mendoakan kita masing-masing dari Allah. Haleluya Yesus, kembali kami ucap syukur atas berkat yang telah diberikan kami, di mana kami memulai pertengahan hingga mengakhiri kegiatan ini. Amin. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang, ya Ahodu.